Halo pencinta sepak bola dunia, Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan drama dan kejutan. Kali ini sorotan tertuju pada grup K dan juga grup L yang semakin panas setelah pertandingan kedua selesai digelar. Beberapa tim mulai mengamankan langkah menuju babak 32 besar, sementara yang lain harus terus berjuang hidup mati di laga terakhir. Mari kita bahas mulai dari grup K terlebih dahulu. Di pertandingan pertama, Portugal menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kandidat kuat juara. Setelah ditahan imbang Kongo pada laga pembuka, tim asuhan Roberto Martinez langsung bangkit dengan kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tampil jauh lebih tajam dan juga lebih efektif dibandingkan laga pertama. Portugal mendominasi sejak menit awal, serangan demi serangan terus mengalir hingga Uzbekistan tak mampu mengimbangi kekuatan permainan Selecao. Kemenangan besar ini membuat Portugal kembali berada di jalur yang tepat untuk lolos ke fase gugur. Selain kemenangan besar Portugal, sorotan utama tertuju pada sang legenda Cristiano Ronaldo. Sebelum pertandingan melawan Uzbekistan, Ronaldo mendapat kritik yang cukup keras dari sejumlah pengamat sepak bola setelah tidak mencetak satu gol pun dalam laga pembuka melawan Kongo dan dianggap kurang berkontribusi dalam permainan terbuka. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah pemain berusia 41 tahun tersebut masih layak menjadi starter Portugal di Piala Dunia 2026 kali ini. Namun seperti yang sering terjadi sepanjang karirnya, Ronaldo menjawab kritikan dengan cara terbaik lewat permainan Uzbekistan yang sebelumnya cukup merepotkan Kolombia. Penampilan tersebut menjadi pengingat bahwa Ronaldo masih memiliki kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan yang besar. Di saat banyak orang mulai meragukannya, kapten Portugal itu kembali menunjukkan mentalitas juara yang sudah menjadi ciri khasnya selama lebih dari 2 dekade. Persaingan top skor pun semakin memanas. Kebangkitan Ronaldo membuat persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 semakin menarik. Saat ini perhatian tertuju pada 4 mega bintang dunia. Di puncak persaingan ada Erling Haaland yang tampil sangat tajam bersama Norwegia, dan juga ada Kylian Mbappe yang terus menambah koleksi golnya bersama Prancis. Tak ketinggalan sang juara dunia Lionel Messi yang meski sudah memasuki usia senja dalam karirnya masih menjadi motor serangan bagi Argentina. Dan kini Ronaldo kembali masuk dalam perburuan tersebut. Memang secara jumlah gol ia masih tertinggal jauh dari Messi, Haaland dan Mbappe, namun Portugal masih memiliki peluang besar untuk melangkah jauh di turnamen ini jika Ronaldo mampu mempertahankan performanya dan Portugal terus lolos hingga fase gugur. Bukan tidak mungkin ia bisa memangkas selisih gol dalam beberapa pertandingan berikutnya. Yang membuat persaingan ini begitu spesial adalah fakta bahwa dunia sepak bola kembali menyaksikan pertarungan lintas generasi. Messi dan Ronaldo mewakili era legenda, sementara Mbappe dan Haaland menjadi simbol generasi baru yang siap mengambil alih panggung sepak bola dunia. Dengan tambahan gol tersebut, Cristiano Ronaldo semakin menjauh sebagai pencetak gol terbanyak Portugal sepanjang sejarah Piala Dunia. Tidak ada pemain Portugal lainnya yang mampu mendekati catatan yang telah ia bangun sejak tampil di Piala Dunia 2026. Namun bukan hanya itu, Ronaldo yang memegang 2 rekor tampaknya akan sangat sulit untuk dipecahkan dalam waktu dekat. Saat mencetak gol pertamanya untuk Portugal di Piala Dunia 2006, Ronaldo menjadi salah satu pencetak gol termuda Portugal di ajang tersebut, dan kini 2 dekade kemudian ia justru menjadi pemain tertua Portugal yang berhasil mencetak gol di Piala Dunia. Sebuah pencapaian yang menggambarkan betapa panjang dan luar biasanya karir seorang mega bintang Cristiano Ronaldo. Dari pemain muda penuh talenta hingga menjadi pemimpin tim nasional di usia lebih dari 40 tahun. Tapi rekor paling luar biasa adalah fakta bahwa Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Mulai dari 2006 di Jerman, 2010 di Afrika Selatan, 2014 di Brazil, 2018 di Rusia, 2022 di Qatar, dan hingga kini di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Belum pernah ada pemain lain yang mampu melakukan hal tersebut. Bahkan para legenda seperti Lionel Messi, Miroslav Klose maupun Pele tidak pernah mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Akankah Ronaldo menciptakan kisah dongeng terakhir dalam karir Piala Dunianya, ataukah Haaland dan Mbappe yang akan melanjutkan dominasi generasi baru, dan juga Messi yang akan menjadi perdebatan siapa yang terbaik antara 2 legenda tersebut? Jawabannya akan mulai terlihat dalam pertandingan-pertandingan berikutnya.
Namun cerita lain di grup K datang dari Kolombia. Setelah mengalahkan Uzbekistan pada pertandingan pertama, Kolombia kembali meraih kemenangan saat menghadapi Kongo. Meski hanya menang tipis 1-0, hasil ini sangat berharga karena membuat Kolombia mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Kolombia kini menjadi pemimpin grup K dengan rekor sempurna. Pertahanan mereka tampil solid dan disiplin, sementara lini serang mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dengan 6 poin, Kolombia sudah mengantongi tiket ke babak berikutnya. Data klasemen terbaru menunjukkan Kolombia memimpin grup dengan 6 poin, diikuti dengan Portugal dengan 4 poin. Kongo baru mengoleksi 1 poin, sedangkan Uzbekistan belum mendapatkan poin sama sekali. Pertandingan terakhir antara Kolombia dan Portugal akan menjadi duel penentu juara grup. Sementara Kongo masih berjuang mengejar peluang lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Kita beralih ke grup L. Grup ini menghadirkan salah satu kejutan terbesar sejauh ini. Inggris yang datang dengan status favorit juara dunia ternyata gagal mengalahkan Ghana. Pertandingan pun berakhir dengan skor 0-0 dalam laga yang berlangsung sangat ketat. Meski menguasai jalannya pertandingan dan mendominasi penguasaan bola, Inggris kesulitan membongkar pertahanan rapat dari Ghana. Ghana tampil sangat disiplin, mereka bertahan dengan sangat rapi dan beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat. Inggris sebenarnya memiliki peluang emas menjelang akhir pertandingan, tapi sundulan Nico O'Reilly hanya membentur mister gawang dan Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah. Hasil imbang tanpa gol ini menjadi bukti bahwa Ghana bukan sekedar pelengkap di Piala Dunia 2026. Mereka kini menjadi salah satu tim Afrika paling sulit dikalahkan. Sementara itu, pada pertandingan lain mempertemukan Panama melawan Kroasia. Kroasia yang kalah pada laga pertama akhirnya bangkit. Tim yang dipimpin Luka Modric berhasil meraih kemenangan penting 1-0 berkat gol Ante Budimir. Kemenangan ini menjaga harapan Kroasia untuk lolos ke fase gugur, sekaligus mengakhiri peluang Panama yang menelan kekalahan 2 kali berturut-turut. Pada laga ini menjadi momen spesial bagi Luka Modric yang mencatatkan penampilan internasional ke-200 bersama Kroasia. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk salah satu gelandang terbaik di generasinya. Kini persaingan grup L semakin menegangkan. Inggris memimpin klasemen dengan 4 poin, tetapi Ghana memiliki poin yang sama dan hanya kalah selisih gol. Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan masih memiliki peluang besar untuk lolos. Panama menjadi tim pertama yang dipastikan tersingkir dari grup ini setelah gagal meraih poin dalam 2 pertandingan. Pertandingan terakhir akan menjadi penentu. Inggris akan menghadapi Panama dengan target mengunci posisi puncak grup, sementara Kroasia dan Ghana akan bertarung dalam duel hidup mati yang kemungkinan besar menentukan siapa yang akan lolos ke babak gugur dan siapa yang harus bertahan lewat jalur peringkat 3 terbaik. Jadi itulah rangkuman hasil Piala Dunia 2026 grup K dan grup L hari ini. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi juara grup K dan apakah Ghana mampu membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Kroasia atau bahkan finish di atas Inggris, dan apakah Cristiano Ronaldo bisa menyusul para top scorer sementara di Piala Dunia kali ini? Kita nantikan jawabannya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk update Piala Dunia setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya.